Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali untuk berdiskusi serta berdialog kepada sobat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan keadaannya dalam keadaan selalu baik-baik saja. Sobat pasti pernah tahu ada salah satu film science fiction yang bertemakan luar angkasa yang sangat terkenal yang ditulis oleh George Lucas. Tentunya film tersebut sangat ikonik. Judulnya adalah Star Wars. Ya, film tersebut adalah salah satu film science fiction tersukses sepanjang sejarah, dimulai sejak dekade 1970-an dan hingga sekarang masih terus berlanjut sequelnya. Tentunya kalau Anda mengikuti film-film itu, Anda pasti terkagum-kagum dengan teknologi-teknologi yang ditawarkan dalam satu persatu adegan di dalam serial film Star Wars. Banyak sekali teknologi-teknologi yang sangat mengagumkan. Sehingga timbul pertanyaan, bisakah teknologi-teknologi yang ada di film Star Wars itu dibawa ke kehidupan nyata? Salah satu yang paling ikonik teknologinya adalah sebagai pedang ya, pedang yang disebut dengan lightsaber. Di mana pedang tersebut digunakan untuk seorang yang bernama Jedi. Nah, pedang tersebut tentunya sangat ikonik, bisa mengeluarkan cahaya dan hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu yang disebut sebagai Jedi. Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Lightsaber atau pedang laser itu sangat identik dengan film science fiction yang bertemakan luar angkasa yang berjudul Star Wars. Jika Anda melihat film tersebut, Anda pasti terkagum-kagum dengan salah satu teknologi dan senjata yang paling khas ataupun senjata yang paling ikonik yang diciptakan oleh seorang penulis George Lucas yang bernama pedang lightsaber atau sebuah pedang laser, di mana pedang tersebut biasanya digunakan oleh para Jedi untuk membasmi kejahatan dan menumpas musuh-musuhnya. Diceritakan bahwa Jedi itu adalah seorang kesatria dari galaksi-galaksi yang dipenuhi oleh berbagai macam kejahatan. Lalu kemudian ada seorang Jedi yang bertugas untuk menjaga kedamaian pada galaksi tersebut. Dan biasanya Jedi itu disenjatai oleh senjata yang sangat khas yang disebut dengan pedang laser atau lightsaber. Lantas apa yang menjadi pertanyaan dari pedang laser ini? Karena banyak sekali teknologi-teknologi yang diadopsi dari film-film science fiction, terutama film Star Wars, yang sedikit demi sedikit bisa diwujudkan di kehidupan nyata. Sekedar catatan bahwa film Star Wars itu diproduksi sejak dekade 1970-an hingga saat ini masih terus berlangsung sequel-sequelnya atau seri-serinya dalam konteks film science fiction atau film fiksi ilmiah. Nah, yang menarik adalah banyak sekali teknologi-teknologi yang diadopsi dari beberapa film bertemakan fiksi ilmiah yang sudah sedikit demi sedikit bisa kita rasakan. Katakanlah ada seperti teknologi hologram, kemudian ada teknologi-teknologi yang lain seperti 3D printer, kemudian hoverboard, dan seterusnya. Bahkan sekarang ini sedang menjadi perbincangan para ilmuwan bagaimana menciptakan warp drive atau kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Dimana kalau kita mengetahui banyak sekali film-film fiksi ilmiah yang menggunakan teknologi warp drive di kendaraannya atau dalam hal ini adalah kecepatan cahaya. Nah, kita kembali fokus kepada pedang lightsaber atau pedang laser yang digunakan oleh para Jedi dalam film Star Wars. Bisakah pedang ini diciptakan dan dibawa ke kehidupan nyata? Mari kita diskusikan ini secara saintifik. Nah, kalau Anda melihat pedang laser atau lightsaber itu, maka Anda pasti bertanya-tanya, bagaimana ceritanya sebuah cahaya. Jadi kalau di lightsaber itu kan ketika pedangnya tidak sedang digunakan,
maka pedangnya itu hanya akan tinggal gagangnya saja, lebih kurang ukurannya 15 sampai 20 cm. Lalu kemudian ketika dipencet tombolnya, maka gagangnya akan mengeluarkan sebuah cahaya. Cahayanya bisa berwarna-warni dan mengeluarkan suara yang khas. Kemudian cahaya itu bisa memotong apa saja yang dihinggapinya. Tak peduli apapun itu kerasnya, yang jelas lightsaber bisa memotong benda-benda sekeras apapun, bahkan besi baja. Nah, Anda pasti bertanya-tanya, bisakah pedang itu dibawa ke kehidupan nyata atau bagaimana cara membuatnya? Maka pertanyaannya begini, lightsaber itu adalah senjata ikonik atau senjata fiksi dari film fiksi ilmiah. Bahan dasarnya diceritakan adalah salah satu bahan dasarnya disebut dengan kristal ya. Kristalnya disebut dengan kristal Kyber. Wah, ini sangat banyak sekali airnya ini. Disebut dengan kristal Kyber yang hanya didapatkan di sebuah planet yang disebut dengan planet Ilum. Nah, jadi seperti itu. Kristalnya disebut dengan kristal Kyber. Dan pedang ini bisa mengeluarkan cahaya yang disebut dengan cahaya laser. Tentunya kalau dalam ilmu fisika tidak mungkin cahaya itu bisa seperti yang ada di film Star Wars itu yang disebut dengan pedang lightsaber itu. Karena cahaya itu kan bisa memantul kemana-mana. Jadi tidak tegak lurus seperti di film Star Wars yang ada di pedang lightsaber itu. Dimana kalau Anda melihat pedang lightsaber itu kan tegak lurus, kemudian bisa mengeluarkan cahaya dan bisa memotong apa saja, apalagi bisa berduel satu sama lain dengan pedang lightsaber yang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuatnya? Tentu kalau kita membahas tentang bahan bakunya yaitu kristal Kyber, ya kita tidak mungkin bisa mendapatkannya karena itu adalah sebuah hayalan atau fiksi. Tetapi bahan dasar yang memungkinkan adalah plasma. Apa itu plasma? Plasma itu adalah sebuah zat yang apabila dipanaskan maka akan menjadi berubah gas. Kemudian ketika gas itu dipanaskan maka akan menjadi cair, kemudian setelah menjadi cair maka akan menjadi plasma. Jadi plasma itu sebuah zat kimia yang apabila dipanaskan akan memunculkan sebuah reaksi kimia tertentu sehingga memerlukan daya tahan panas ataupun sumber-sumber yang sangat banyak ketika ingin menghasilkan sebuah plasma. Nah, jadi bahan baku untuk membuat lightsaber sebetulnya bisa dengan plasma. Tetapi pertanyaannya, bisakah plasma itu tidak membias kemana-mana, hanya tegak lurus? Jawabannya tidak bisa. Karena tidak mungkin sebuah cahaya itu tegak lurus dan bisa berduel satu sama lain. Jadi misalkan ada lightsaber warna hijau dengan warna putih berduel seperti ini. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Karena cahaya itu kan sifatnya membias kemana-mana. Kemudian ketika bertabrakan dengan cahaya lain ya pasti tidak akan berbenturan. Ya karena mereka sifatnya energial bukan material. Nah seperti itu tantangannya. Jadi sampai saat ini pun masih belum bisa membuat teknologi yang disebut dengan pedang laser ataupun lightsaber dalam film Star Wars itu. Menariknya adalah pada tahun 2013 ada seorang mahasiswi dari Universitas MIT dan Harvard yang mengatakan bahwa mereka bisa saja membuat pedang lightsaber seperti itu. Tentunya mereka mengadakan beberapa percobaan-percobaan yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa mereka bisa menghasilkan laser yang dibekukan. Entah seperti apa bentuknya, tetapi ada mahasiswa dari MIT dan Harvard pada tahun 2013 yang mengklaim bisa membekukan laser. Nah, kalau laser dibekukan berarti butuh ribuan daya yang sangat kuat untuk membuat sebuah laser, kemudian membekukan laser itu dengan cara yang sangat menakjubkan. Entah bagaimana prosedurnya, tetapi kalau laser itu dibekukan, bisa saja cahaya yang dihasilkan dari laser itu bisa beradu, artinya bisa bertabrakan dengan benda, bisa memotong atau bahkan bisa kita kendalikan. Jadi bentuknya itu kan lurus kalau lightsaber, bisa saja seperti itu. Atau mungkin lasernya bisa dikendalikan seperti spiral atau bentuk-bentuk yang lain karena kan beku sifatnya. Tetapi hingga saat ini percobaannya selalu gagal. Tetapi yang jelas mahasiswa tersebut bisa membekukan laser, tetapi belum bisa membuat laser itu sejajar seperti statis ya, laser statis yang berdiam di suatu permukaan tertentu, bahkan di gagang pedang.
Jadi seperti itulah jawaban bagaimana mungkin pedang lightsaber atau pedang laser itu bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ya jawabannya tentu saja bisa, tetapi masih belum bisa mendekati. Tetapi setidaknya kabar baiknya adalah ada bahan baku untuk membuat itu. Yang pertama plasma, kemudian yang kedua adalah pembekuan dari laser yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari MIT dan Harvard University pada tahun 2013 yang lalu. Nah, jika Anda bertanya-tanya, mungkinkah itu api? Ya bisa saja itu api. Api yang dibekukan juga bagaimana caranya. Ada seorang YouTuber ya yang bereksperimen membuat senjata-senjata seperti itu, tapi ya bentuknya menyerupai tetapi hanya dari api. Jadi api itu ada batasnya kan, kalau kita menyalakan kompor atau lilin, ya seperti itulah cara kerjanya, tetapi kan itu hanya dari api. Jadi tidak bisa bertabrakan, tidak bisa berduel. Sedangkan yang paling mendekati adalah laser yang dibekukan itu. Kalau plasma jelas-jelas membutuhkan sebuah sumber tenaga yang banyak, kemudian tidak bisa bertabrakan, tidak bisa berduel. Sedangkan kalau laser yang dibekukan itu adalah bahan baku yang paling mendekati pedang lightsaber. Jadi seperti itulah jawabannya. Apakah bisa pedang lightsaber itu diaplikasikan dan diciptakan di dunia nyata? Jawabannya adalah bisa, tetapi belum mendekati pedang lightsaber. Tetapi kabar baiknya adalah sudah ada bahan bakunya. Entah itu dari plasma, entah itu dari laser yang dibekukan, atau yang paling lemah adalah dari api. Karena semuanya bersifat energial, tidak bersifat material. Sedangkan kalau energial itu jika beradu sama-sama energial, maka akan tembus, tidak akan bisa menyentuh satu sama yang lain. Berbeda lagi jika material. Ya kalau besi berduel dengan besi ataupun dengan logam-logam yang lain, pastinya kan akan bisa diadu, akan bisa nyentuh. Tetapi kan kalau energial seperti film Star Wars itu yang berduel, bahkan bisa menangkis serangan peluru laser, itu kan timbul pertanyaan besar. Mungkin teknologi di masa depan akan seperti itu, entah kapan, tetapi yang jelas bahan bakunya sekarang sudah ada. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kalau ada komentar silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.